Di era dunia yang terus berkembang, ada sebuah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja. Tragedi ini adalah tragedi Palestina yang saat ini sedang berada di bawah ancaman pembantaian dan genosida yang mengerikan. Kita semua tanpa terkecuali adalah Palestina dan suara solidaritas kita tidak boleh padam. We march for a permanent ceasefire. We march to lift the siege on Gaza. We march to demand aid be allowed into Gaza. We march for our prisoners held in Zionist jails. And we march for our martyrs to honor their sacrifice. Pada 11 November 2024 di Riyadh, Arab Saudi, dalam sebuah KTT luar biasa yang melibatkan negara-negara anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, sebuah seruan penting terdengar. Seruan yang datang bukan hanya untuk menyatakan solidaritas, tetapi untuk menggerakkan langkah konkret dalam menghadapi kekejaman yang menimpa Palestina. Anies Mata, utusan khusus Presiden Indonesia, berbicara atas nama Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia. Dalam pidatonya, ia menegaskan, kita tidak bisa hanya menjadi saksi atas penderitaan ini. Kita semua umat Muslim, bangsa yang pernah mengalami penderitaan panjang, harus bersatu dalam memperjuangkan kebebasan Palestina. Situasi di Gaza sangat memprihatinkan. Pembantaian terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, semakin menjadi-jadi. Di balik semua kekejaman ini, ada sebuah pertanyaan yang terus bergema di hati kita. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan membiarkan kebisuan dan ketidakmampuan dunia internasional membiarkan ini terjadi? Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu bersama sekutu-sekutu ekstremis sayap kanannya telah mengabaikan segala bentuk kecaman dunia. Keputusan-keputusan PBB, Dewan Keamanan, bahkan Mahkamah Internasional seolah tak ada artinya bagi mereka. Itulah mengapa kita perlu bergerak lebih jauh. KTT ini bukan hanya soal berbicara, tetapi soal bertindak nyata. Di tengah suasana penuh tantangan ini, Indonesia dan negara-negara anggota Liga Arab serta OIC mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus segera diambil. Pertama, meningkatkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Gaza dan Lebanon dan mencegah eskalasi yang bisa menyebabkan konflik regional yang lebih besar. Kedua, mengerahkan solidaritas dari masyarakat Arab dan Muslim di seluruh dunia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ini bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga soal dukungan moral. Ketiga, menggalang dukungan global untuk kemerdekaan Palestina, tidak hanya dari negara-negara Muslim, tetapi juga dari negara-negara di belahan dunia lainnya yang menganggap perjuangan Palestina sebagai perjuangan semua bangsa yang tertindas. Kita harus memastikan bahwa perlawanan Palestina tidak dianggap sebagai terorisme, tetapi sebagai hak setiap bangsa untuk merdeka. Langkah keempat adalah menolak segala upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Kami sebagai bangsa yang pernah merasakan penderitaan panjang akibat penjajahan dan penindasan tidak akan menerima normalisasi yang hanya menguntungkan penjajah. Ini adalah prinsip yang teguh yang tercantum dalam inisiatif perdamaian Arab. Seperti yang ditegaskan oleh Anies Mata dalam pidatonya, kita semua Palestina. Seruan ini menggema di hati kita semua. Tidak ada kemerdekaan yang berarti jika Palestina tidak merdeka. Ini adalah amanat konstitusi kita. Ini adalah kewajiban agama. Dan ini adalah panggilan kemanusiaan kita. Bagi kita, perjuangan Palestina bukan hanya sekedar politik. Ini adalah sebuah kewajiban moral, karena bagi kita, martabat Palestina adalah martabat kita semua.
Kita berdoa agar Allah memberikan kemenangan bagi Palestina, agar mereka bisa hidup merdeka dan bebas di tanah mereka sendiri dengan ibu kotanya Al-Quds Al-Syarif. Dan kita sebagai umat Islam berharap suatu saat nanti kita bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa, tempat yang selalu menjadi simbol perjuangan dan harapan. Di tengah derita yang terus membelenggu, kita harus ingat bahwa kita bukan hanya penonton, kita adalah bagian dari perjuangan ini. Kita semua Palestina, dan perjuangan mereka adalah perjuangan kita semua. Jangan biarkan suara kita hilang dalam kebisuan dunia. Mari bergerak bersama dengan satu suara untuk kebebasan Palestina.